menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Kenapa sih tunanetra ketika dibantu, misal dikasih uang begitu saja di momen-momen tertentu atau pas ketemu sama orang non disabilitas itu malah merasa kurang nyaman. Tapi kalau misalnya usahanya dibeli, jasanya digunakan atau mereka diberikan ruang untuk berdaya, untuk berkontribusi, itu malahan semakin semangat dan mereka enjoy. Kira-kira bagaimana sudut pandang Mas Hadi sebagai tunanetra? Ini beberapa pertanyaan yang masuk di email, di WA, dan juga ada beberapa yang telepon ngobrolin tentang hal ini ketika mereka ketemu teman-teman tunanetra. Mereka merasa agak sedikit heran gitu. Kalau orang pada umumnya kan dibantu begitu saja, dikasih, misal mereka ketemu, datang ke rumah, kemudian memberikan uang cuma-cuma, itu kan seneng ya. Dan kalau di teman-teman tunanetra kok ada yang mereka temui nih, menemukan mereka tuh kurang nyaman gitu. Sebenarnya bagaimana secara pemikiran dan sudut pandang saya sebagai orang tunanetra? Sedikit cerita dulu bahwa kita semua, disabilitas maupun non disabilitas, itu sebenarnya memiliki pikiran, kesadaran, uh, semacam makhluk sosial yang sebenarnya sama ya. Ingin mendapatkan kesempatan yang sama, ingin diberdayakan, ingin punya usaha, bisa mandiri dan bisa saling membantu, bukan saling merepotkan atau hanya sekedar merepotkan orang lain. Sama ya, ini seharusnya saya kira kalau teman-teman mau menelah, mau menyimak video ini, saya ngobrol, setidaknya mau membuka pikirannya, pasti kita sependapat bahwa siapapun orangnya itu ingin bukan hanya merepotkan, bukan hanya dibantu, tapi ingin berkontribusi, ingin saling membantu. Ini fitrahnya manusia memang seperti itu. Nah, tapi muncul pertanyaan di sana, tapi kan teman-teman disabilitas itu orang yang terbatas. Nah, di sini juga ada jawabannya. Keterbatasan itu sebenarnya bukan lagi sebuah persoalan jika kita mau menempatkan dan mau memberikan ruang yang tepat, komunikasi yang tepat, dan sebenarnya kalau boleh jujur, semua orang punya keterbatasan. Ada yang punya keterbatasan waktu, ada yang punya keterbatasan ya secara fisik, ada yang punya keterbatasan secara intelektual, ada yang keterbatasan yang macam-macam lah. Yang intinya itu nggak sama seperti teman-teman yang lain. Problem ujiannya itu juga nggak akan sama. Nah, di satu sisi teman-teman disabilitas netra diuji dengan kondisi mata yang nggak melihat, dan juga banyak tantangan diskriminasi, baik itu dari pekerjaan, dari usaha, dari sekolah atau pendidikan, yang mana nggak mungkin mereka bisa mendapatkan kesempatan seperti orang-orang pada umumnya atau non disabilitas. Kalaulah ada, mungkin bisa dihitung dengan jari lah ya. Siapa saja teman-teman disabilitas netra yang benar-benar bisa sampai maksimal sekolah sesuai dengan usianya, atau katakanlah bisa maksimal sampai jenjang pasca sarjana. Tentu ini
ada di Indonesia, ada di tempat kita, di sekitaran kita itu banyak. Tapi bukan berarti teman-teman yang nggak mencapai taraf pendidikan yang maksimal itu juga akhirnya nggak punya pikiran, nggak punya pemahaman atau wawasan yang cukup. Mereka juga sebenarnya bisa mengakses pengetahuan itu dari mana saja. Nah, itu jawabannya, kita punya kesamaan dan kita punya keterbatasan. Nah, kenapa tadi ada penemuan-penemuan dari teman-teman disabilitas ketika membantu atau memberikan sesuatu uang katakanlah ke teman-teman disabilitas netra cuma-cuma itu mereka merasa nggak nyaman dan di satu waktu ketika mereka atau teman-teman non disabilitas membeli produknya atau menggunakan jasa apapun itu jasa terapinya, jasa keseniannya, misalnya main musik, malah justru mereka lebih enjoy, lebih nyaman, lebih semangat. Karena memang yang kita cari dari dulu sebenarnya bukan sebuah bantuan yang jangka pendek, tapi kita menginginkan apa yang kita miliki, skill yang bisa kita lakukan, yang kita pelajari ini bisa diaplikasikan dan bisa menolong diri kita masing-masing, bisa memberi manfaat dan saling menguntungkan. Jadi bukan saling memanfaatkan atau merepotkan. Bayangkan misalnya teman-teman dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi yang enggak memiliki cahaya yang cukup, dan teman-teman punya kemampuan atau punya uang, tapi ketika ada orang yang memberikan pencahayaan atau katakanlah listrik, aliran listrik atau token gitu ya, dengan cuma-cuma padahal teman-teman itu membutuhkannya, ingin membeli, pasti ada rasa nggak nyaman. Padahal ada uang. Kenapa kok skill ini adalah saya ibaratkan uang? Ya teman-teman disabilitas untuk sementara waktu memang mereka mempunyai skill yang banyak, mempunyai kemampuan yang kalau diasah gitu ya, kalau dikasih ruang itu mereka bisa melakukan banyak hal. Banyak hal ini artinya bukan sama persis dengan orang-orang non disabilitas, tapi setidaknya mereka akan mencapai tujuan tertentu dengan hasil dengan konsepnya yang berbeda. Saya ambil contoh ya, misalnya uh, kita sebagai staff gitu ya, jadi admin media sosial gitu katakanlah, Facebook, Instagram, TikTok. Di sana kan ada proses pembuatan produksi konten ya, baik itu konten untuk caption atau tulisan, konten untuk mendesain gambar dan mengisi teks di dalam gambarnya, atau mungkin ngedesain video. Kan di situ sama cara kerjanya. Intinya untuk menghasilkan konten. Nah, teman-teman disabilitas netra itu juga bisa membuat seperti itu. Mungkin bukan video, tapi setidaknya mereka akan bisa membuat konten tulisannya, kemudian membuat konsep alurnya dan lain sebagainya sehingga tujuan untuk pembuatan konten itu tercapai. Ini contohnya. Misalnya ada orang non disabilitas sebagai terapis refleksi, ya tunanetra juga bisa. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk refleksi dan banyak hal yang bisa dilakukan, dan keinginan kita bersama itu adalah simbiosis mutualisme ya, kalau kita kembali ke apa ilmu IPA dulu gitu ya. Jadi saling menguntungkan. Masyarakat juga bisa sehat, teman-teman non disabilitas bisa sehat. Kita sebagai terapis teman-teman disabilitas netra yang mungkin uh, di dunia terapisnya, di profesi terapisnya, di profesi pembuatan copywritingnya, itu bisa juga mereka hidup dengan berdampingan dan dengan kemampuannya untuk saling berkontribusi. Itulah sebenarnya yang kita inginkan, dan bukan bukan lagi sebuah kata-kata atau hal-hal yang menghibur, misalnya orang
orang itu sebenarnya sama aja kok, disabilitas atau non disabilitas. Ya sebenarnya dalam konteks manusianya iya sama, tapi dalam konteks caranya mengakses sesuatu itu berbeda. Teman-teman disabilitas nggak akan bisa nyetir motor, tapi dia bisa bonceng motor dengan ojol untuk mencapai tujuan ke area-area tertentu yang mereka inginkan. Nah itu persamaan dan perbedaannya, dan kenapa mereka menjadi kurang nyaman ketika kita asal saja memberikan sesuatu tanpa memberikan informasi, komunikasi, dan hal-hal yang mendasari kenapa kita itu memberi ini gitu. Seharusnya segala sesuatunya dikomunikasikan terlebih dahulu, ditanyakan agar satu sama yang lain itu nyaman, dan niat-niat baik kita semua bisa tercover dengan baik. Dan yang gak kalah penting, yang dibutuhkan oleh teman-teman siapapun itu, disabilitas netra ataupun teman-teman disabilitas yang lain, adalah pemberdayaan, ruang, kesempatan untuk bekerja atau menjemput rezekinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sudut pandang ini bisa memberi semacam gambaran. Mohon disimak secara keseluruhan, nggak perlu dipotong-potong atau di skip, karena ini adalah satu rangkaian dari menjawab pertanyaan dan sudut pandang yang saya share. Mungkin saja ini mewakili sekian atau 90% teman-teman disabilitas yang memang sebenarnya mereka membutuhkan pemberdayaan itu. Adapun yang nggak sependapat ya wajar, namanya orang hidup dan manusia, pasti hal-hal yang nggak sependapat itu sudah biasa ya. Gitu. Oke, terakhir masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.